Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Sufiana Putri, NIM 2020406405027. Saya notulen perwakilan dari kelompok 5. Pertanyaan sesi 1. Nama Akila Salamah, NPM 20204064048. Pertanyaan: apa yang dimaksud dengan pengendalian vektor dalam ruang lingkup kesehatan lingkungan dan bagaimana cara pengendaliannya? Penjawab: Laili Miftahul Huda dengan NPM 20204064061. Jawaban: pengendalian vektor adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditunjukkan untuk menurunkan populasi vektor serendah mungkin sehingga keberadaannya tidak lagi beresiko untuk terjadinya penularan penyakit tular vektor di suatu wilayah atau menghindari kontak masyarakat dengan vektor. Penularan penyakit tular vektor dapat dicegah. Cara pengendalian vektor dapat dilakukan dengan pengelolaan lingkungan secara fisik ataupun mekanis, penggunaan agen biotik, kimiawi, baik terhadap vektor maupun tempat perkembangbiakannya, dan perubahan perilaku masyarakat serta dapat mempertahankan dan mengembangkan kearifan lokal sebagai alternatif. Penambah jawaban yaitu Umi Zulaika dengan NPM 2020406406107. Tambahan, salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam pengendalian penyakit menular adalah dengan pengendalian vektor serangga penular penyakit. Untuk memutus rantai penularan penyakit, faktor yang penting dalam pengendalian vektor adalah mengetahui bionomik vektor, yaitu tempat perkembangbiakan, tempat istirahat, atau tempat kontak vektor manusia. Pengubahan lingkungan fisik dilakukan agar vektor tidak dapat berkembang biak, istirahat, ataupun menggigit, misalnya dengan pembersihan sarang nyamuk (NEPSN). Untuk pengendalian vektor DBD yang dikenal dengan sebutan 3M, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup dan menimbun barang-barang yang dapat menampung air hujan dan bisa menjadi tempat perkembangan biakan nyamuk Aedes aegypti. Contoh lain yaitu dengan membersihkan saluran air menggenang yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk menular penyakit kaki gajah filariasis. Pertanyaan nomor 2 yaitu dari Cynthia Inka Nuria dengan NPM 20204064009. Pertanyaannya, hal apa yang bisa dilakukan agar dapat melakukan pengendalian radiasi dan berikan contoh dari pengendalian radiasi? Penjawab, Nabila Anastasia dengan NPM 2020406405162. Jawaban, radiasi adalah pancaran energi suatu materi atau ruang dalam bentuk panas, partikel atau gelombang elektromagnetik atau cahaya foton dari sumber radiasi. Ada beberapa sumber radiasi yang kita kenal di sekitar kehidupan, contohnya televisi, lampu penerang, alat pemanas makanan, komputer, dan lain-lain. Radiasi dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau disebut juga dengan foton adalah jenis radiasi yang tidak mempunyai massa dan muatan listrik. Misalnya dalam gamma dan sinar X, dan juga termasuk radiasi tampak seperti sinar lampu, sinar matahari, gelombang mikrowave, radar, dan handphone. Contoh radiasinya adalah radiasi beta, pengendali menggunakan pemancar untuk medical imaging, diagnosa, dan prosedur perawatan seperti kanker dan mata, yaitu technetium 99M, propionium 32, dan iodium 131. Strontium 90 adalah bahan yang digunakan dalam quality control untuk menguji kekebalan suatu sistem overall. Beberapa radiasi diserap ketika melewati produk. Jika produk terlalu tebal atau tipis, maka radiasi dengan jumlah yang besar akan diserap. Radiasi beta hanya menembus kertas yang tipis dan tidak dapat menembus tubuh manusia sehingga pengaruhnya diabaikan. Pertanyaan nomor 3 yaitu dari Bunga Amelia Citra dengan NPM 2020406405045. Pertanyaan, bagaimana cara mengatasi lingkungan yang masih membuang sampah sembarangan? Sementara yang kita ketahui, warga sangat sulit untuk menerapkan pola hidup sehat, seperti membuang sampah pada tempatnya. Penjawab, Laila Maulida Ma'ruf dengan NPM 20204064093. Jawaban, dengan cara menyediakan tempat sampah yang memadai,
Yang paling penting, menciptakan kesadaran di dalam menjaga lingkungan. Pertanyaan nomor 4 yaitu dari Hermalia Putri dengan NPM 2020406405128. Pertanyaan, salah satu ruang lingkup kesehatan lingkungan menurut WHO yaitu pengendalian kebisingan. Hal apa yang bisa dilakukan untuk melakukan pengendalian kebisingan tersebut? Penjawab, Marcella Silviana Putri dengan NPM 2020406405027. Jawaban, hal-hal yang dapat dilakukan untuk melakukan pengendalian kebisingan antara lain pengurangan kebisingan pada sumbernya. Hal ini bisa dilakukan dengan menempelkan alat peredam suara pada alat yang bersangkutan. Pada waktu sekarang, penelitian dan perencanaan yang disertai teknologi modern, mesin-mesin baru yang mutakhir tidak lagi banyak menimbulkan kebisingan suara yang ditimbulkan juga sudah tidak lagi mengganggu dan membahayakan lingkungan. 2. Penempatan penghalang pada jalan transmisi. Usaha ini dilakukan dengan jalan mengadakan isolasi ruangan atau alat-alat penyebab kebisingan dengan jalan menempatkan bahan-bahan yang mampu menyerap suara sehingga suara-suara yang dikeluarkan tidak lagi merupakan gangguan bagi lingkungan. 3. Pemakaian sumbat atau tutup telinga. Cara ini terutama dianjurkan kepada orang yang berada sekitar sumber kebisingan yang tidak lagi dapat dikendalikan seperti ledakan. Alat penyumbang telinga ini mengurangi intensitas kebisingan kurang lebih 24 dB. Selain itu, bagi orang yang bekerja di ruangan dengan kebisingan di atas 100 dB diharuskan memakai tutup telinga. Penambah, Cynthia Inka Nuria dengan NPM 20204064009. Tambahan, beberapa upaya untuk mengurangi kebisingan antara lain mengganti mesin-mesin lama dengan mesin baru dengan tingkat kebisingan yang rendah, mengganti jenis proses mesin dengan tingkat kebisingan yang lebih rendah dengan fungsi proses yang sama. Contoh pengelasan digunakan sebagai pengganti proses riveting, modifikasi tempat mesin seperti pemberian dudukan mesin dengan material-material yang dimiliki koefisien redaman getaran lebih rendah, dan pemasangan peredam akustik dalam ruang kerja. Pertanyaan yang kelima yaitu dari Ega Renata Abun dengan NPM 2020406405067. Pertanyaan, bagaimana cara mengajak orang lain untuk peduli terhadap lingkungan dan apa dampak negatif jika tidak membersihkan lingkungan? Jawab, Krisna Pangestu dengan NPM 2020406405091. Jawaban, sosialisasi merupakan cara mengajak generasi muda untuk peduli dan ikut menjaga lingkungan. Hal ini pun sudah banyak kita lihat seperti melalui jejaring sosial. Bukan hanya itu, berbagai event maupun komunitas peduli lingkungan pun sudah banyak bermunculan. Sosialisasi bukanlah hal yang mudah. Tak mudah memang menggerakkan hati para generasi muda di zaman sekarang untuk peduli terhadap keberlangsungan lingkungan di masa datang. Tak harus dengan mengikuti berbagai event atau komunitas yang berhubungan dengan lingkungan. Kita juga bisa menjaga lingkungan berawal dari kesadaran dan kemauan diri dalam diri kita sendiri. Mendeskripsikan pentingnya menjaga lingkungan kepada generasi muda serta dampak yang ditimbulkan apabila lingkungan rusak sangat diperlukan. Memang benar, banyak yang mengetahui bahwa menjaga lingkungan itu sangat penting, namun banyak yang belum memahami pentingnya menjaga lingkungan itu sendiri. Selain sosialisasi, adanya aksi nyata adalah hal utama. Banyak hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk ikut menjaga lingkungan seperti banyak yang dicanangkan adalah tidak membuang sampah sembarangan, efisien dalam penggunaan listrik dan air, hindari pemakaian barang yang sudah didaur ulang, contohnya plastik, menerapkan konsep 3R, reduce, recycle, reuse, repair, atau reconvering merupakan pilihan yang tepat dan bijak untuk mengatasi masalah dan masih banyak lagi. Yang paling utama, tanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa bukan hanya kita yang akan menikmati lingkungan di masa sekarang, tetapi juga generasi yang mendatang. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang ramah lingkungan bisa membuat perubahan besar jika dilakukan oleh banyak orang. Cobalah untuk mengisolasikan virus kebaikan pada orang sekitar. Dampak negatif tidak membersihkan lingkungan. Populasi udara. Udara yang dipenuhi dengan asap serta karsinogen bisa membunuh atau memperpendek usia kamu lebih cepat dibandingkan saat kamu merokok. Air terkontaminasi.
Air yang terkontaminasi oleh racun bisa mengganggu kualitas hidup, tak hanya membahayakan untuk lingkungan. Air yang terkontaminasi limbah beracun juga bisa membahayakan kesehatan hewan. Deforestasi ada atau penggundulan hutan tak hanya menyebabkan banjir, namun jumlah pepohonan semakin menipis, maka kehidupan makhluk hidup pun akan terancam. Penggunaan plastik. Diet kantong plastik yang diterapkan di Indonesia semata-mata untuk kesehatan lingkungan, sebab plastik adalah bahan yang sulit untuk diurai. Selain mengotori kandungan bahan kimia di dalam juga berdampak buruk untuk kesehatan tanah dan juga mempengaruhi kesehatan manusia. Pemanasan global. Penggunaan kendaraan dengan jumlah yang banyak senantiasa terus meningkat saat ini. Hasilnya, tidak hanya populasi udara yang semakin bertambah, pemanasan global juga terjadi dan membuat bumi semakin bertambah panas. Menurunnya sistem kekebalan tubuh. Hal ini kita ketahui dari banyak penelitian yang menemukan bahwa tingkat sistem kekebalan tubuh menurun karena buruknya kualitas udara dan air. Selain dampak buruk di atas, ada satu lagi kebiasaan yang umum dilakukan manusia zaman sekarang yang berdampak buruk pada kesehatan, yaitu penggunaan gadget secara berlebihan di mana radiasi serta radiasi wifi yang digunakan mampu menurunkan kesehatan dengan contoh mudahnya muncul rasa sakit kepala. Pertanyaan nomor 6 dari Ridho Cahyadi Putra dengan NPM 2020406405135. Pertanyaan, bagaimana mewujudkan lingkungan yang sehat? Menjawab, Krisna Pangestu dengan NPM 2020406405091. Jawaban, membuang sampah pada tempatnya, penghijauan, mendaur ulang sampah yang bisa digunakan, kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan, dan membuat lubang sampah. Penambah, Laila Maulida Ma'ruf dengan NPM 2020406405093. Cara mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat adalah dengan membuang sampah pada tempatnya, bergotong royong untuk membersihkan lingkungan, menanam pohon pada lahan yang kosong, mengurangi kendaraan bermotor. Penambah, Umi Zulaikah dengan NPM 2020406405017. 1. Menghabiskan makanan. 2. Membawa kantung belanja dan alat makan sendiri. 3. Mendonasikan barang-barang yang tidak terpakai. 4. Daur ulang dan buat kompos dari sampah. 5. Membuat papan berisi larangan tentang membuang sampah atau dikenakan sanksi sosial. Penambah, Windy Afrianti dengan NPM 2020406405116. 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Menggunakan barang yang ramah lingkungan. 3. Menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. 4. Menasihati orang yang membuang sampah sembarangan agar tidak membuang sampah sembarangan. 5. Kerja bagi membersihkan lingkungan agar lingkungan tetap bersih dan sehat. 6. Tidak membuang limbah ke sungai, danau, atau laut. 7. Menaati peraturan yang sudah pemerintah buat tentang lingkungan yang bersih dan sehat tersebut. Pertanyaan nomor 7. Nama Tiara Monica dengan NPM 2020406405073. Pertanyaan, menurut Anda seberapa penting kebersihan lingkungan di sekolah bagi kelangsungan kegiatan belajar mengajar? Menjawab, Mitra Indah Lestari. Jawaban, lingkungan belajar yang efektif adalah sebuah lingkungan belajar yang produktif, di mana sebuah lingkungan belajar yang didesain untuk atau dibangun untuk membantu pelajar meningkatkan produktivitas belajar mereka, sehingga proses belajar mengajar tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dapat digambarkan dengan kemudahan para pelajar dalam berpikir, berkreasi, juga mampu secara aktif, dikarenakan lingkungan belajar yang bersih sangat mendukung timbulnya ketertiban dan kenyamanan pada saat proses belajar mengajar. Berbeda dengan halnya dengan pelajar yang memiliki sebuah lingkungan belajar yang kotor, tentunya akan menimbulkan kesan malas dan membosankan sehingga tidak timbul rasa semangat dan rasa pada proses belajar mengajar. Penambah, Laila Maulida Ma'ruf dengan NPM 2020406405093.
Tambahan, kebersihan lingkungan di sekolah bagi kegiatan belajar mengajar itu sangat penting karena jika lingkungan sekolah kotor dan banyak sampah pasti sangat mengganggu pada saat kegiatan belajar mengajar. Jadi, baik guru maupun siswa akan kurang fokus pada pelajaran nantinya. Penambah Umi Zulaikah dengan NPM 2020406405107. Jawaban sangat penting karena kebersihan itu sendiri merupakan kenyamanan untuk kita bisa belajar dan menyerap materi yang guru sampaikan, apalagi untuk di sekolah dasar. Pertanyaan nomor 8, Zakia Fauzia dengan NPM 2020406405092. Pertanyaan, syarat untuk memenuhi kesehatan lingkungan adalah salah satunya keadaan air. Lalu bagaimana jika keadaan air di sekitar kita sedang kotor atau tercemar? Penjawab Laila Maulida Ma'ruf dengan NPM 2020406405093. Jawab, jika keadaan air tercemar atau kotor, kita harus segera membersihkannya karena air kotor adalah sumber dari berbagai macam penyakit. Dan jika air tercemar, kita harus berbicara pada sumber yang membuat air kita tercemar. Pertanyaan nomor 9 yaitu dari Nova Triana dengan NPM 2020406405149. Pertanyaan, hal apa saja yang dapat dilakukan agar kita bisa mengatasi kesehatan lingkungan? Penjawab Laila Maulida Ma'ruf dengan NPM 2020406405093. Jawaban, hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kesehatan lingkungan adalah dengan cara membuang sampah pada tempatnya, membersihkan rumah masing-masing, menanam pohon, tidak membuang sampah di sungai, mengurangi polusi, mendaur ulang sampah, membuat tempat sampah pada setiap rumah. Penambah, Natasha Dian Salsabila dengan NPM 2020406405099. Tambahan, mulai dari lingkungan rumah, hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah menjaga kebersihan rumah dan halaman. Mendaur ulang, usahakan untuk selalu mendaur ulang barang-barang yang bisa kita gunakan kembali. Penggunaan pupuk kompos, tidak membuang sampah sembarangan, gotong royong, dan penghijauan. Penambah, Fajar Khairul Anam dengan NPM 2020406405085. Tambahan, membuang sampah pada tempatnya, tidak meludah di sembarang tempat, menanam pohon agar segar, ikut dalam acara kerja bakti bersihkan got, dan memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna. Yang nomor 10 yaitu dari Rumiati dengan NPM 2020406405167. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan syarat-syarat lingkungan yang sehat? Penjawab Laila Maulida Ma'ruf dengan NPM 2020406405093. Jawab, syarat-syarat lingkungan yang sehat adalah suatu syarat atau kewajiban agar lingkungan itu bersih dan sehat. Berikut adalah syarat agar lingkungan sehat. 1. Keadaan air. Air yang sehat adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar, dan dapat dilihat kejernihan air tersebut. Kalau sudah pasti kebersihannya, dimasak dengan suhu 1000 derajat Celcius sehingga bakteri yang ada dalam air tersebut mati. 2. Keadaan udara. Udara yang sehat adalah udara yang di dalamnya terdapat zat-zat yang diperlukan, contohnya oksigen, dan dalamnya tidak tercemar oleh zat yang merusak tubuh, contohnya zat karbon dioksida. 3. Keadaan tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang baik untuk penanaman suatu tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat-zat logam berat. Pertanyaan yang ke-11 yaitu dari Juwita Musliah dengan NPM 2020406405134. Pertanyaan, jelaskan faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekologi, manusia, dan lingkungan. Penjawab Umi Zulaikah dengan NPM 2020406405107. Jawaban, secara analitik, Rambo dalam Surjani membedakan lingkup ekologi manusia dalam dua sistem, yaitu sistem alam dan sistem sosial. Kedua sistem tersebut saling berhubungan timbal balik terus-menerus dan teratur melalui energi, materi, dan informasi, sehingga terjadi proses seleksi dan adaptasi. Lingkungan manusia didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berpengaruh pada kehidupan manusia itu sendiri. Menurut Rambo, faktor sistem biofisik atau ekosistem adalah berupa iklim, udara, air, tanah, tanaman, dan binatang. Di alam nyata terjadi daur siklus materi dan energi hanya satu arah, yaitu dari alam. Terjadi arus energi, sedangkan materi terdapat pada arus informasi.
Timbulnya perubahan hubungan interaksi manusia dan lingkungan sekitar disebabkan oleh faktor internal, pertambahan penduduk, dan eksternal, perkembangan ekonomi pasar, pembangunan, dan kebijakan pemerintah. Penambah Laila Maulidah Ma'ruf dengan MPM 202040640993. Tambahan, faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekologi manusia dan lingkungan adalah faktor yang saling mempengaruhi makhluk hidup yang mencakup individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Pertanyaan nomor 12. Nama Popila Nadila Putri dengan MPM 20204064054142. Pertanyaan, dari pengertian kesehatan lingkungan, apa yang dimaksud dengan keseimbangan ekologi? Menjawab Laila Miftahul Huda dengan MPM 202040640501. Jawaban, keseimbangan ekosistem adalah suatu kondisi di mana interaksi antara komponen-komponen di dalamnya berlangsung secara harmonis dan seimbang. Keseimbangan ekosistem tersebut berdampak signifikan pada keselarasan serta kesejahteraan hidup manusia dan makhluk lainnya. Penambah, Laila Maulidah Ma'ruf dengan MPM 20204064050193. Jawaban, keseimbangan ekologi tercipta karena adanya faktor saling mempengaruhi antara makhluk hidup yang mencakup makhluk hidup. Keseimbangan ekologi berdampak signifikan pada keselarasan serta kesejahteraan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Pertanyaan nomor 13 yaitu dari Ratna Oktisari dengan MPM 20204064051159. Pertanyaan, di dalam makalah tadi dijelaskan bahwa air yang bersih bisa dilihat dari kejernihan airnya. Apakah air galon yang sering kita minum bisa dikatakan air bersih atau air sehat? Sedangkan kita tidak tahu prosesnya seperti apa. Jelaskan. Penjawab, Nabila Anastasia dengan MPM 20204064051162. Jawaban, dalam sehari setidaknya tubuh memerlukan 8 gelas air untuk menjaga tubuh terhidrasi. Sumbernya bisa dari mana saja. Air mineral di dalam galon, air minum isi ulang, atau juga dengan yang memilih air keran rebusan. Air minum isi ulang biasanya diproses dengan UV filter. Air yang melewati proses penyaringan ini akan berada pada frekuensi, sehingga mikroba tidak bisa bertahan. Proses ini akan membunuh kontaminan berbahaya seperti E. coli dan Giardia lamblia. Meskipun demikian, ada banyak sekali jenis UV filter yang digunakan oleh penyedia air minum isi ulang. Sebaiknya pilih agar air minum isi ulang yang tersertifikasi dengan standar cukup baik sehingga bisa menghilangkan setidaknya 99,99% virus, bakteri, dan jamur. Pertanyaan yang ke-14 yaitu dari Vita Handayani dengan MPM 20204064050118. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan pengendalian kebisingan? Berikan contoh dan cara mengendalikannya. Penjawab Nabila Anastasia dengan MPM 20204064051162. Jawaban, cara mengendalikan kebisingan. Suatu kondisi lingkungan kerja dikatakan sebagai lingkungan kerja yang baik apabila manusia bisa melaksanakan kegiatannya dengan optimal, dengan sehat, aman, dan selamat. Ketidakberesan lingkungan kerja dapat terlihat akibatnya dalam waktu yang lama. Lebih jauh lagi, keadaan lingkungan yang kurang baik dapat menuntut tenaga dan waktu yang lebih banyak, dan tentunya tidak mendukung diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien dan produktif. Lingkungan kerja yang nyaman sangat dibutuhkan oleh pekerja untuk mendapat bekerja secara optimal dan produktif. Oleh karena itu, lingkungan kerja harus ditangani atau didesain sedemikian sehingga menjadi kondusif terhadap pekerja untuk melaksanakan kegiatan dalam suasana yang aman dan nyaman. Kebisingan adalah salah satu polusi yang tidak dihendaki manusia. Dikatakan tidak dihendaki karena dalam jangka panjang, bunyi-bunyian tersebut akan dapat mengganggu ketenaga kerja, merusak pendengaran, dan menimbulkan kesalahan komunikasi, bahkan kebisingan yang sering dapat mengakibatkan kematian. Semakin lama telinga mendengar kebisingan, makin buruk pula dampak yang diakibatkan. Di antaranya adalah pendengaran dapat semakin berkurang. Seorang cenderung mengabaikan bising yang dihasilkannya sendiri apabila bising yang ditimbulkan tersebut secara wajar menyertai pekerja, seperti bising mesin ketik atau mesin kerja. Nilai ambang batas kebisingan di tempat kerja berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor Kep 51/MEN/1999 yang merupakan pembaruan dari Surat Edaran Menteri
tenaga kerja nomor 01/MEN/1978 dan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 405/Menkes/SK/11/2002 berdasarkan rata-rata 85 dBA untuk batas waktu kerja terus-menerus tidak lebih dari 8 jam atau 40 jam seminggu. Maka diperlukan cara-cara bagaimana menanggulangi dan mengendalikan kebisingan tersebut agar tidak mengganggu lagi. Berikut ini cara mengendalikan kebisingan. 1. Pengurangan kebisingan pada sumbernya. Hal ini bisa dilakukan dengan menempelkan alat peredam suara yang bersangkutan. Pada waktu sekarang, penelitian dan perencanaan disertai teknologi modern mesin-mesin yang mutakhir tidak lagi banyak menimbulkan kebisingan. Suara yang timbul juga sudah tidak lagi mengganggu dan membahayakan lingkungan. 2. Penempatan penghalang pada jalan transmisi. Usaha ini dilakukan dengan jalan mengadakan isolasi ruangan atau alat-alat penyebat kebisingan dengan jalan menempatkan bahan-bahan yang mampu menyerap suara sehingga suara-suara yang keluar tidak lagi merupakan gangguan bagi lingkungan. 3. Pemakaian sumbat atau tutup telinga. Cara ini terutama dianjurkan kepada orang yang berada di sekitar sumber kebisingan yang tidak dapat dikendalikan seperti ledakan. Alat penyumbat telinga ini bisa mengurangi intensitas kebisingan kurang lebih 24 dB. Selain itu, orang yang bekerja di ruangan dengan kebisingan di atas 100 dB diharuskan memakai tutup telinga. Itulah tadi rangkuman sesi tanya jawab dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.